Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan my channel Master Jack Agro. Hari ini saya berada di Desa Transdanau, Pasar Batu, Kecamatan Muarauya, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview tanaman tomat. Pada hari ini lahan ini udah tahap pemasukan pupuk-pupuk dasar. Ada yang organik dan juga ada yang kimia. Nanti saya akan berbincang-bincang dengan pemilik lahannya. Namanya Mas Nyo. Nah, untuk lebih lengkapnya marilah ikutin obrolan kami. Nah, ini adalah kondisi lahannya kurang lebih 7 borong ya. Kalau ditanam kurang lebih 4.000 ya Mas ya. 4.000 pohon. Dan ini adalah pemilik lahannya Mbah Giman. Nah, ini adalah yang punya lahan. Dia tahun pinten Mbah? 87. Asli dari mana Mbah? Jawa Timur. Jawa Timur. Tulungagung. Tulungagung. Dan Mbah Giman ini memiliki anak angkat untuk mengelola lahan tomat. Nah, kita mau berbincang-bincang dengan petaninya atau anak angkatnya. Kita mau mendatangi beliau ya. Nah, ini adalah anak angkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bisa Mas diperkenalkan terlebih dahulu Mas? Nama saya Darius Sarto, kalau panggilan Mas Nyo. Jadi saya expert organik, ya. Tapi di Kalimantan sini kita pakai semi kimia ya. Semi kimia dan kita padukan dengan organik. Masuk Kalimantan tahun berapa Mas? Kalau saya baru. Oh baru ya. Jadi belum genap 1 tahun ini. Kalau dengan Mbah Giman ini apa? Masih ada family lah ya? Saya kebetulan anak angkat beliau. Oh anak angkatnya. Saya menganggap beliau orang tua ya. Oh iya. Rencana Mas, rencana ini mau ditanamin apa Mas? Mas Nyo? Ini fokusnya kita tomat. Oh tomat ya? Ya. Kita fokus tomat karena tomat kan tidak artinya ini tidak ada pengolahan tanah. Karena sebelumnya sudah ada pengolahan, jadi tidak terlalu rewel lah kalau tomat. Oh tinggal menambahin aja ya? Tinggal menambahkan nutrisi apa yang dibutuhkan tomat. Kurang lebih berapa pohon nanti ini? Sekitar 4.000-5.000-an. 4.000-5.000. Perkiraan tanam Mas? Perkiraan awal tanam? Awal tanam kurang lebih akhir bulan ini. Oh berarti udah ada semen ya? Ada semen. Jadi ini adalah tomat ya? Tomat. Nah kalau mau tanya-tanya Mas ya, pengolahan tanahnya Mas, selama ini lahan ini udah dimasukkan apa aja? Sebelumnya lahan ini juga pernah ditanami terong Pak. Sudah pernah ditanami terong, tapi beliau memang asal mulanya petani padi, jadi kurang memahami bagaimana perlakuan untuk tanaman-tanaman horti. Oh gitu. Jadi di sini kami ya istilahnya sambil mengarahkan bagaimana sih tanaman horti itu. Jadi dengan pengalaman ya. Ya. Nah ini ngomong-ngomong Mas Nyo ini saya pernah melihat di media sosialnya, ya. Sempat berpetualang lama di Bali ya. Bali ya. Bali. Itu di Bali sama lah Mas seperti ini. Bali itu di sana kan memang pusat pemain-pemain kimia, pertanian kimia dan organik, kita padukan lah. Oh gitu ya. Jadi nanti ketemunya petani
tidak dengan biaya yang sangat mahal. Hmm. Sekarang kan ketakutan petani dengan biaya yang sangat tinggi. Ya. Jadi ayo, seandainya mereka biasa di kimia, kita padukan lah. Jadi tetap berani untuk tanam. Oh gitu. Intinya ke sana. Kalau dengan hasil yang maksimal. Kalau untuk pengolahan tanahnya yang organik sama kimia, kalau boleh tahu ya, Nggak beda jauh. Beda jauh. Pengolahan nggak beda jauh. Kalau dari kimianya Mas, kita memakai apa ini Mas? Kalau ini yang kita masukkan dari produknya, karena ini produk Mutiara ini memang di Bali pun sudah sangat terkenal pupuk Mutiara ini dari Rocket SP ya. Jadi saya tahu sendiri di sana memang kualitasnya memang. Ada juga teman kita di sana ya, Mas Ibnu ya. Mas Ibnu ya, sudah biasa kita ketemu lah. Oh iya. Ibaratnya kita apalagi sama-sama dari satu daerah, ketemunya ke satu daerah di Jember gitu. Iya. Jadi kita padukan lah. Oh iya. Ya tujuannya ingin memberikan edukasi lah ya. Iya. Dengan memberikan yang terbaik untuk petani. Betul Mas. Karena ini kan harga pupuk-pupuk kimia, pestisida kan mulai naik Mas. Ya mungkin dengan adanya Mas Nyoy lah, minimal di Kecamatan Muara Uya ini ilmu yang bisa Mas Nyoy dapat itu kayak organik dan kimia bisa disinergikan ya. Jadi ngomong-ngomong Mas Nyoy, ini kan udah pemasangan terus ya. Dan sebagian ganti mulsa yang amburadul. Oh gitu ya. Ya karena lama ini sudah. Kalau boleh tahu Mas, dengan pengalaman di Jawa, dengan di Kalimantan ini, terutama di Kecamatan Muara Uya, pengalaman Masnya sendirilah yang udah lama 1 tahun di sini. Itu gimana Mas? Dari segi biaya produksi, itu kalau kita sinergikan antara kimia dan organik, banyak menekan biaya kos ya, biaya bertani. Dan alhamdulillah petani yang selama ini fanatik di kimia, kita bisa sinergikan. Dan mereka menemukan, oh iya, dengan cara seperti ini, sinergi antara kimia dan organik, itu menemukan biaya yang menurut mereka murah, dan dengan hasil yang juga tidak kalah. Intinya Mas ya, kalau Kalimantan kan luas ya, lahan luas. Pengolahan mungkin kurang maksimal ya. Nah, karena hamparan itu luas. Ya, jadi termasuk Mas Nyoy ini merasa beruntung lah sampai masuk ke Pulau Borneo, terutama di Kecamatan Muara Uya. Dengan pengalaman ilmu Mas Nyoy sendiri, lama di organik dan juga sinergis juga di kimia. Untuk di Kalimantan Mas, terutama di Tabalong ini. Informasi kalau dari segi hasil ya, hasil horti terutama kayak tomat, cabai, menurut Mas Nyoy sendiri gimana ke depannya untuk di kecamatan, khususnya Kecamatan Muara Uya ini? Kalimantan sebenarnya kalau boleh saya bilang menjadi salah satu tolok ukur harga naik turunnya harga hasil pertanian nasional. Kalau di sini murah, kebanyakan di Jawa sebagai supplier ke Kalimantan itu kelabaan mereka. Jadi kita beruntung ada di Kalimantan. Apalagi mudah-mudahan ada ibu kota nanti ya. Oh ya, di Kalimantan Timur ya. Semakin menjanjikan. Kalau dari segi panennya Mbah, nah ini ada Mbak Giman ini. Kalau biasanya Mbak ya, kalau panen biasanya dikirimnya kemana Mbak? Kayak tomat, cabai dan sayur-sayur yang lain Mbak. Jadi kalau Lombok, Riung Tanjung itu biasanya ke Pak Haryadi. Pak Haryadi itu kirimnya ke sampai Kalimantan Tengah, bisa ke Kaltim kan gitu. Oh Kalimantan Timur ya. Seperti Pak Gatot apa itu juga ke Kalimantan Tengah, juga ke Kalimantan Timur. Berarti dari segi pemasaran Mbak, kalau panen Mbak ya. Nah, berarti dari segi pemasaran tidak ada kesulitan lah ya. Kalau masalah panen sudah hasil produksi itu banyak aja pedagangnya. Gitu. Banyak yang pembelinya. Nah ini Mbak ya,
mungkin kalau Mas Nyo kan Mbah Giman kan udah tahu lah ya. Nah, keuntungan dari Mbah Giman sendiri, anggaplah yang dari petani yang udah senior lah ya. Dengan adanya Mas Nyo masuk di daerah Trandano ini gimana Mbah? Tanggapan terutama petani-petani milenial ya, petani-petani muda itu loh Mbah. Ya, mudah-mudahan nanti dengan adanya Mas Nyo untuk mengembangkan ilmunya tentang organik, mudah-mudahan petani di sini bisa mengikuti nanti dengan saran-saran Mas Nyo itu. Oh, iya. Karena kebanyakan petani di sini terlalu kebanyakan modal dengan masalah pupuk dan apa itu. Nah ini kan mulai membuat apa itu organik, jadi untuk mengurangi biaya nanti kalau teman-teman itu bisa mengikuti mungkin bisa apa ya, menekan biaya tidak terlalu dengan biaya. Gitu. Kalau sentranya sendiri Mbak, Trandano ini sebenarnya sentranya apa sih Mbak? Tanamannya Mbak, tanaman apa sebenarnya? Jadi ya ini yang sudah ada nih, sudah terlaksana, terutama di sini dulu kan perkebunan. Ya. Terus akhirnya perkebunan karet ya. Karet. Nah, terus di samping itu saya juga terjun di peternakan. Setelah di peternakan sapi, saya juga turun mendalami ke pertanian sampai sekarang ini. Dan juga di Holti, tentang Holti, saya masih mau belajar kan gitu. Oh iya. Kebetulan ada Mas Nyo, makanya saya perlu belajar kan gitu. Walaupun lama di perkebunan ya, tapi Horti masih awam Mbak ya. Iya, masih awam. Nah, jadi itu dulu bincang-bincang saya sebagai agronomis dari PT Merauke Tetap Jaya wilayah Kalimantan Selatan. Kedepannya saya akan melakukan pendampingan. Karena Mas Nyo ini dia ingin memformulasi organik dan kimia. Siapa tahu produk-produk dari PT Merauke yang bisa memang bertujuan untuk meningkatkan produksi dari segi ketahanan tanamannya bisa bersinergi. Nah, rencana itu di awal bulan ini ya Mas ya, nanam ya. Awal 2 bulan depan. Bulan depan mulai nanam ya. Nah ini jadi kita akan sering-sering mendatangi ke beliau, tujuannya memberikan informasi bahwa di Muara Uya ini ada pemuda yang memang lama merantau melalang buana di dunia pertanian, terutama petani-petani organik, dan kenal dengan kita, akhirnya kita bersinergikan dengan kimia. Nah, mudah-mudahan kedepannya tanggapan dari petani sekitar, terutama di daerah Trandano ini, minimal bisa menghasilkan produksi yang meningkat. Masalah harga ini bagus Mbak ya. Nah, ngomong-ngomong Mbak, nah Mbak ini Mbak Giman kan petani karet. Ya, anggaplah kebun karet. Sekarang harga berapa Mbak di bulan Desember ini Mbak? Karet ini harganya 10.500. Ngambil dari petani ya? Ya, petani menjual ke pedagang. Oh gitu. Selain karet Mbak, tanaman yang lain kayak padi? Ya, padi setahun itu 2 kali. Ya, siap. Jadi itu dulu. Supaya informasi lebih lengkapnya nanti kita akan mendatangin lagi, kita akan memberikan edukasi melalui konten Master Jack Agro. Supaya tidak gagal fokus, mohon support, like, share, and subscribe. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.